warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, saya Zaza Ramadana Putri Hadi, mahasiswa program studi pendidikan fisika dari Universitas Jember. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa atau ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja. Saya harap kalian semua tetap semangat belajar. Saya harap kalian dapat menyimak pembelajaran ini dengan baik ya. Sebelum belajar, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semuanya. Apakah kalian pernah melihat gambar berikut ini? Semua gambar ini ada kaitannya dengan materi elastisitas dan hukum Hooke. Dalam pembelajaran kali ini, adik-adik semuanya diharapkan mencapai tujuan pembelajaran sebagai berikut ini. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Benda-benda yang memiliki elastisitas misalnya adalah karet, baja, dan pir yang disebut sebagai dengan benda elastis. Mari kita menggambar sketsa dari sebuah balok persegi panjang. Oke, katakanlah kita menerapkan gaya ke bawah F pada luas permukaan balok A. Di sini, gaya menekan balok dari atas, karena itu balok akan mengalami. Secara matematis, tegangan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang, yaitu tegangan sama dengan F per A. Sekarang, apakah satuan internasional tegangan? Satuan gaya adalah Newton, sedangkan satuan luas penampang adalah meter kuadrat. Maka kita dapatkan satuan tegangan adalah Newton per meter kuadrat. Satuan ini dapat kita sebut sebagai Pascal. Apa itu regangan? Secara sederhana, regangan adalah sebagai perubahan dimensi per unit dimensi asli. Ketika suatu benda mengalami tegangan, ia akan mengubah satu atau lebih dimensinya. Besarnya perubahan dimensi benda akan bergantung pada gaya yang diterapkan atau bahan penyusun benda tersebut. Dalam contoh kita, L adalah panjang balok, dan balok mengalami beberapa gaya. Oleh karena itu, akan berubah bentuk dan panjangnya akan berubah dengan delta L. Secara matematis, regangan adalah delta L per L. Regangan didefinisikan sebagai pertambahan panjang suatu benda per satuan panjang benda mulang-mulang akibat adanya tegangan tarik, sehingga regangan dirumuskan sebagai berikut. Apa itu modulus elastisitas? Modulus elastisitas disebut juga sebagai modulus Young, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu benda. Modulus elastisitas adalah tegangan per regangan. Benda elastis juga memiliki batas elastisitas tertentu. Andaikan benda elastis diberi gaya tertentu kemudian dilepaskan, jika bentuk benda tidak kembali ke bentuk semula, berarti gaya yang diberikan telah melewati batas elastisitasnya. Keadaan itu juga dinamakan keadaan plastis. Jika kita menarik ujung pegas sementara ujung yang lain tertikat tetap, pegas akan bertambah panjang. Jika pegas kita lepaskan, pegas akan kembali ke posisi semula akibat gaya pemulih. Pertambahan panjang pegas saat diberi gaya akan sebanding dengan besar gaya yang diberikan. Perhatikan gambar berikut. Hukum Hooke yang dinyatakan oleh Robert Hooke begini: jika gaya tarik F tidak melampaui batas elastisitas pegas, pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan pertambahan panjang, maka kita dapat menggunakan seperangkat alat percobaan Hooke. Gunakan sebuah beban dan letakkan di ujung pegas. Catatlah massa beban yang dipakai dan baca skala panjang menggunakan mistar. Ulangi langkah tersebut dengan berbagai beban yang semakin besar. Lalu bacalah skala panjang dengan mistar
setiap pergantian massa beban. Catatlah hasil pengamatan ke dalam tabel. Dari hasil tabel tersebut kita ketahui bahwa pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Maka dapat kita lihat grafiknya sebagai berikut. Secara matematis, hukum Hooke dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan konstanta dikali delta X. Dengan F sama dengan gaya yang dikerjakan, delta X sama dengan pertambahan panjang. Apa itu energi potensial pegas? Energi potensial pegas merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas F Newton selama memanjangnya pegas sejauh X meter. Secara matematis, hal tersebut digambarkan dengan area luas segitiga seperti gambar di samping ini. Persamaan energi potensial pegas dapat dicari menggunakan rumus ini. Beberapa pegas dapat disusun secara seri, paralel, dan campuran. Setelah ini, kita akan mempelajari masing-masing dari rangkaian pegas. Dari gambar, prinsip susunan seri beberapa buah pegas yaitu sebagai berikut. Gaya tarik yang dialami tiap pegas adalah sama besarnya dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Atau dengan kata lain, F sama dengan F1 sama dengan F2. Kemudian, pertambahan panjang pegas pengganti seri X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap tetapan pegas. Atau dengan kata lain, delta X total sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Atau bisa juga ditulis X total sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya. Selanjutnya, tetapan pegas untuk susunan seri yaitu F dibagi K total sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2, atau dapat kita sederhanakan menjadi 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Atau dengan kata lain, kita dapat tuliskan nilai tetapannya adalah 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah seterusnya atau 1 per Kn. Rangkaian pegas paralel. Dengan hukum Hooke, prinsip susunan paralel beberapa buah pegas yaitu sebagai berikut. Pertambahan panjang tiap pegas sama besarnya dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. Delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Lalu, gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas sehingga persamaannya menjadi F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah seterusnya. Persamaan tersebut dapat kita jabarkan sesuai dengan rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X. Maka kita ketahui K total dikali delta X total sama dengan K1 dikali delta X1 ditambah K2 dikali delta X2. Karena pertambahan setiap panjang adalah sama, maka delta X dapat kita hilangkan dan kita dapatkan K total sama dengan K1 ditambah K2. Secara umum dapat kita tulis sebagai K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah seterusnya atau Kn. Susunan campuran. Bila susunan pegas terdiri dari gabungan susunan seri dan paralel, harus ditentukan bagian yang digabung terlebih dahulu. Intinya, penggabungan secara seri dan paralel mempunyai rumus yang berbeda, sehingga tidak mungkin dikerjakan bersama-sama. Di dalam rangkaian paralel, bisa jadi ada bagian yang harus diseri terlebih dahulu dan sebaliknya. Dalam rangkaian seri bisa jadi ada bagian yang harus diparalel terlebih dahulu.
Contoh penerapan susunan campuran ialah 3 buah pegas identik dengan konstanta gaya 300 Newton per meter disusun seperti gambar. Jika pegas diberi beban bermassa 6 kg, hitunglah konstanta pengganti pegas total. Contoh soal terdiri atas rangkaian paralel dan rangkaian seri. Maka, untuk menghitung gabungan dari rangkaian tersebut, kita pertama-tama menghitung antara K1 dan K2 dengan cara rumus rangkaian paralel, yaitu K paralel sama dengan K1 ditambah K2. K paralel sama dengan 300 ditambah 300 sama dengan 600 Newton per meter. Selanjutnya, kita menggabungkan K1 dan K2 yang kemudian kita seri dengan K3. Maka dalam hal ini kita gunakan rumus 1 per K total sama dengan 1 per K paralel K1 K2 ditambah 1 per K3. Maka kita dapatkan 1 per K total sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 300. Maka hasilnya adalah 3 per 600. Sekarang kita balik. K total sama dengan 600 dibagi 3 sama dengan 200 Newton per meter. Sekian pembelajaran kita mengenai materi elastisitas dan hukum Hooke. Selamat belajar adik-adik semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.